Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya, bisa sembuh kembali, cepat bisa kerja lagi seperti sedia kala. Terus berusaha diiringi dengan doa ya guys. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita atas berpulangnya Mbak TKW Hongkong asal Indonesia yang tenggelam di waterpark air terjun yang tadinya kita kira itu seorang Filipin, domestic helper Filipin. Ternyata itu orang Indonesia, guys. Nah, ceritanya mbaknya ini punya pacar orang Inggris gitu loh, guys. Mereka itu ada konflik lah, pasti. Ada konflik kayak gitu loh, guys. Dan mbaknya ini meninggonya sebelum terjatuh tenggelam itu ya guys, ada pukulan di kepala dan di dahi itu terluka kayak benturan benda tumpul kayak gitu loh, benda keras guys. Terus mbaknya ini tenggelam di kolam renang air terjun itu. Terus gak lama kemudian si laki-laki ini tergesa-gesa naik. Terus mereka pergilah ke daratan Cina. Setelah selang berapa hari, suami istri ini pulang ke Hong Kong lagi, guys. Disitulah mereka dicegal sama polisi. Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia ini kerja sekitaran 3 tahunan ya, guys. Ini ada yang bilang kalau mbaknya ini sengaja dipukul pakai benda tumpul di kepala dan di dahinya oleh perempuan ini. Ada yang bilang itu si laki-lakinya. Terus ada yang berkomentar itu si perempuannya. Karena cemburu mengetahui suaminya punya pacar domestic helper asal Indonesia ini, guys. Terus sebagian itu ada yang bilang kalau mbaknya ini kepleset terus jatuh di air terjun itu. Intinya mbaknya ini terpleset gitu loh, guys. Terpleset terus tenggelam di kolam renang air terjun itu. Buat teman-teman ini ya guys, kalian tuh harus hati-hati dan waspada. Yang namanya nasib kita nggak pernah ada yang tahu ya. Kita itu ingat tujuan awal kita mau keluar negeri itu pengen mencari rezeki materi, pengen mengubah nasib untuk menjadi yang lebih baik. Ya kita nggak ada yang melarang ya, kita nggak melarang kalian itu pacaran dengan siapapun. Tapi kalau bisa janganlah kita ini merebut hak orang lain gitu loh guys. Kalau pacar kamu punya istri, ya udah tinggalin. Misalnya kamu pacaran sama dia dulu belum menikah sama orang lain. Setelah pacaran sama kamu setahun kok tiba-tiba dia itu punya hubungan menikah sama orang lain, ya udah tinggalin aja. Ada sebagian Mbak TKW Hongkong ini story-nya kalau mbaknya ini anak OS. Aku juga sempat kaget guys. Kagetnya gini, kok orang Indonesia tadinya Filipin, orang Indonesia pacaran sama orang Inggris. Soalnya aku juga punya temen ya, orang Indonesia ini. Dia masih single, umurnya berapa itu aku kurang paham. Jadi temanku ini kan dulunya kerja di Hongkong ini, jobnya jaga si nenek. Satu kontrak itu finish selesai, mbaknya ini pacaran lah sama orang Inggris juga guys. Akhirnya mbaknya ini satu kontrak selesai terus cari majikan lagi gitu loh di agent. Nah majikannya itu yang ngambil itu cowoknya sendiri guys, orang Inggris. Status dia itu helper sama majikan kayak gitu. Padahal itu kan ya pacarnya sendiri. Orang Inggris itu kerja di Hong Kong kayak jadi punya residen Hong Kong lah, jadi residen Hong Kong. Kalau udah lama kan jadi residen Hong Kong ya. Ya, ya disebut kumpul kebo lah. Wong nggak ada pernikahan ya. Kita sebagai teman itu pernah menyarankan kalau memang benar-benar saling suka, ya udah menikah aja. Kayak yang lain gitu loh. Kan jelas. Dan mbaknya itu temanku itu ngomong nggak, menikah itu nggak penting, menikah itu murah.
Yang penting itu suka sama suka. Pokoknya seperti ini loh, kita pacaran udah lama, dia itu cowoknya terus menikah sama wanita lain, kita nggak ada hak.